MPR kembali usulkan amandemen UUD 1945. Sementara Presiden Jokowi merespon untuk membahasnya usai pemilu 2024. Tak hanya itu, Ketua MPR RI juga mengusulkan untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Guna mengatasi dampak dari suatu keadaan kahar fiskal maupun kahar politik yang tidak dapat diantisipasi dan tidak bisa dikendalikan secara wajar. Idealnya memang MPR Republik Indonesia dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara, sebagaimana disampaikan Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Haja Megawati Soekarno Putri pada hari jadi ke-58 Lemhanas tanggal 23 Mei 2023 yang lalu. Namun, saat ditanya mengenai tanggapannya, Presiden menjawab agar proses amandemen dilaksanakan usai pemilu 2024 selesai. Ini kan proses pemilu ini sedang berproses dan dalam waktu yang dekat kita sudah pemilu, sudah pilpres, sudah pileg, sehingga ya menurut saya sebaiknya proses itu setelah pemilu. Menko Polhukam, Mahfud MD mengingatkan para politisi jika ingin mengubah amandemen. Sebab konstitusi sudah berkali-kali dirubah. Tak hanya itu, Mahfud MD juga mengingatkan implementasi amandemen di masa lalu yang sering sekali tak sesuai dengan kenyataan alias menyimpang. Itu boleh saja, karena menurut teorinya, konstitusi itu adalah resultante dari satu situasi politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan global. Jika situasi berubah, konstitusi juga memang bisa saja diubah. Cuma saya ingin mengingatkan kepada seluruh politisi, pimpinan negara, bahwa kita sudah berkali-kali mengubah konstitusi. Pertama, kita membuat Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan 18 Agustus. Kemudian membuat Konstitusi RIS 1949 yang berlaku di negara Indonesia Serikat tanggal 27 Desember tahun 1949. Kemudian diamandemen lagi menjadi UUDS 50 pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Lalu ada Dekret Presiden 5 Juli tahun 59 kembali ke Undang-Undang Dasar. Kemudian ada reformasi pada tahun 1999 sampai 2002 itu kita melakukan amandemen. Jadi sudah amandemen berkali-kali, tetapi selalu saja dalam implementasinya sering terjadi penyimpangan, sehingga kalaupun mau melakukan amandemen harus disadari bahwa sesudah nanti jadi lalu semua dianggap selesai. Kalau kita tidak punya komitmen menegakkan konstitusi, menjaga ideologi, maka amandemen apapun itu akan seperti yang sudah-sudah. Begitu selesai di amandemen dikritik lagi, selesai di amandemen dikritik lagi. Tapi upaya mengubah amandemen itu disahkan oleh konstitusi maupun oleh ilmu pengetahuan karena perkembangan masyarakat. Peneliti Forum Masyarakat Indonesia Lusius Karus mengatakan bahwa ini merupakan upaya MPR untuk merealisasikan mimpi-mimpi mereka untuk mendapatkan kekuasaan melalui amandemen ini. Lusius juga mengingatkan, jika MPR menjadi lembaga tertinggi negara, maka bisa memicu sistem pemilihan tidak langsung dan mengubah corak sistem presidensial. Gagasan MPR sebagai lembaga negara tertinggi itu nanti berimplikasi sistem pemilunya bisa tidak langsung gitu ya. Sistem presidensial juga mungkin akan berubah coraknya gitu ya. Jadi saya kira kita bisa katakan ini mimpi-mimpi dari MPR dan DPD yang saya kira dari sisi waktu pengusulannya juga itu tidak tepat gitu ya. Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti juga berpendapat bahwa jika ingin melakukan amandemen harus didasarkan dengan urgensi yang luar biasa dan tak bisa didasarkan atas keinginan elit politik saja. Bivitri juga mengingatkan, dengan adanya ketimpangan kekuasaan bisa menyebabkan kembalinya masa Orba yang dimana dapat menyebabkan keseimbangan pada lembaga yang seharusnya setara.
tapi kan pertanyaannya urgensinya apa? Ya. Even bukan tahun ini ya, tapi tetap saja kita harus paham bahwa kalau perubahan konstitusi itu biasanya mengikuti sebuah peristiwa politik yang luar biasa. Tidak bisa tiba-tiba elit politik menginginkan sesuatu, terus konstitusinya diubah. Nah, jadi bicara dampak, kalau kita harus ingat sejarahnya dulu. Kenapa MPR tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi? Justru karena kita belajar dari masa-masa sebelum tahun 98, baik Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto, di mana adanya lembaga negara tertinggi itu meniadakan checks and balances di antara lembaga-lembaga negara yang seharusnya setara. Yang tertinggi itu harusnya konstitusi itu sendiri. Nah, jadi konstruksinya seperti itu dulu. Kalau dikatakan nanti ada masalah seandainya presiden wakil presiden berhalangan tidak ada yang menunjuk, kita sudah punya mekanismenya, namanya triumvirat, itu sudah ada di dalam konstitusi. Kalau misalnya dikatakan nanti kalau ada situasi yang darurat sekali, maka nanti tidak ada siapa yang memutuskan penundaan pemilu. Nah, hal seperti itu sebenarnya sudah ada koridornya dalam konstitusi kita. Ada yang namanya konstruksi hukum tata negara darurat pasal 12, ada juga mau pakai Perpu pasal 22 bisa digunakan. Tapi intinya untuk mengubah suatu konstitusi yang sebenarnya dalam kondisi baik-baik saja, kalau saya boleh kritik, sebenarnya kan yang ada masalah itu banyak sekali di pelaksanaannya. Kita punya kritik terhadap pemilu misalnya, kritik terhadap kartel politik, itu semua levelnya bukan di Undang-Undang Dasar. Apalagi ternyata yang mau diubah adalah menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi. Yang artinya kita balik lagi ke masa sebelum tahun 98. Waktu tahun 98 atau lebih tepatnya lagi pada masa amandemen tahun 99 sampai 2002 itu pembahasannya panjang sekali, alasannya sangat baik, akademis, jelas dan praktis dan juga baik teoritis maupun secara praktik bahwa keberadaan MPR sebagai lembaga tertinggi itu sebenarnya yang membuat demokrasi Indonesia tidak berjalan dengan baik. Gitu. Jadi kita tidak mau balik lagi ke belakang dan saya setuju tadi implikasi lebih lanjutnya adalah sangat mungkin nanti kita punya perubahan lagi mengenai siapa yang memilih presiden dan siapa yang mengambil keputusan-keputusan yang harusnya diambil cukup oleh DPR dan presiden seperti sudah diatur dalam pasal 20 Undang-Undang. Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, memastikan jika wacana amandemen ini dilakukan didasarkan atas keresahan MPR pada program atau proyek pemerintah yang landasan hukumnya rapuh. Ahmad Basarah juga berjanji untuk mengkaji lebih dalam mengenai wacana amandemen ini dan tidak dilaksanakan secara terburu-buru. Memang sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar NRI 1945 dari tahun 99 sampai tahun 2002 yang lalu, MPR melucuti sendiri kewenangannya untuk membuat ketetapan MPR yang bersifat regeling atau mengatur tentang konsepsi pembangunan nasional bangsa Indonesia yang dulu disebut dengan GBHN zaman Pak Harto, zaman Presiden Soekarno disebut pembangunan nasional semesta berencana. Kemudian pasca amandemen itu, rezim pembangunan nasional digantikan oleh Undang-Undang SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimana konsepsi pembangunan jangka menengah bangsa Indonesia itu ditentukan pada visi misi perseorangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk nasional, visi misi dan program gubernur untuk provinsi dan kabupaten kota untuk bupati dan wali kota. Maka dalam praktek bernegara kami memimpin partai politik, punya banyak kepala daerah dan seterusnya. Dalam prakteknya pembangunan nasional bangsa Indonesia antara pusat dan daerah itu tidak berkoneksi satu sama lainnya, tidak saling terhubung, dan bahkan antar satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lain saling menegasikan pembangunan-pembangunan yang sudah ada sebelumnya. Anda bisa perhatikan betapa khawatirnya Presiden Jokowi tentang proyek IKN. Ya, ketika payung hukumnya itu di bawah payung Undang-Undang IKN. Undang-Undang IKN itu adalah objek legislative review di DPR dan objek judicial review di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kedudukan hukumnya itu sangat rapuh. Sehingga oleh karena itu setidak-tidaknya pandangan beberapa fraksi di MPR RI, termasuk fraksi PD Perjuangan, perlu payung hukum yang lebih kokoh untuk memayungi roadmap pembangunan nasional bangsa Indonesia, agar tidak ganti presiden, ganti gubernur, ganti bupati, ganti wali kota, ganti selera pembangunan nasionalnya. Saya kira itulah praktek bernegara setidak-tidaknya pengalaman empirik kami ketika mengelola pemerintahan ini baik di pusat maupun di daerah. Kami sadari betul bahwa pandangan-pandangan dan pemahaman semacam ini perlu dikaji lebih jauh. Oleh karena itu MPR terus
menunda, untuk tidak terburu-buru melakukan amandemen itu. Kita 100 aspirasi masyarakat, dan khusus pada periode ini kami di MPR telah bersepakat tidak dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya, rakyat Indonesia tak akan mau jika harus mengulangi masa kelam di masa lalu. Namun, hal ini tak dapat menyurutkan semangat kita untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat kepada elit politik agar negara tercinta kita ini tidak dikendalikan oleh yang berkuasa saja. Bagaimana pendapatmu? Sampaikan di kolom komentar ya. Video ini kami kutip dari Kompas TV dan CNN Indonesia. Terima kasih, jangan lupa subscribe.